pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS dan membahas tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan, ya. Nah, pertama-tama Ibu akan bahas terlebih dahulu tentang ketampakan alam. Apa itu ketampakan alam? Ketampakan alam adalah ketampakan yang ada di lingkungan di mana ketampakan tersebut terbentuk akibat dari tindakan yang dilakukan oleh alam itu sendiri. Nah, tindakan yang dilakukan oleh alam merupakan dua tenaga yang membentuk permukaan bumi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Ya. Nah, inilah yang membuat bumi memiliki cekungan dan tonjolan yang kita sebut ketampakan alam seperti itu. Nah, tadi Ibu sebutkan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen itu yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Lalu menghasilkan cekungan dan tonjolan, ya. Nah, cekungan dan tonjolan itu berupa lembah, kemudian sungai, lalu ada danau, ya, seperti itu. Lalu tonjolan itu berupa dataran tinggi, kemudian pegunungan, gunung, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, anak-anak, ketampakan alam itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Nah, apa saja yang menjadi bagian-bagian dari ketampakan alam dari setiap wilayah? Nah, yang pertama, ketampakan alam wilayah daratan. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian di bawah 300 hingga 300 meter dari permukaan laut, ya. Lalu yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut, ya. Kemudian selanjutnya adalah gunung. Gunung merupakan daerah yang lebih menonjol dari daerah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Lalu yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan atau rangkaian dari beberapa gunung, ya. Lalu selanjutnya adalah tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut, ya. Kemudian yang terakhir adalah lembah. Lembah merupakan lereng dari bukit-bukit atau lereng dari gunung-gunung. Seperti itu. Nah, anak-anak, tadi merupakan contoh dari ketampakan alam wilayah daratan. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa contoh dari ketampakan alam pada wilayah perairan. Yaitu yang pertama adalah sungai. Nah, sungai merupakan saluran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah menuju laut, danau, maupun sungai-sungai yang lainnya, ya. Lalu yang kedua adalah danau. Danau merupakan wilayah cekungan dengan genangan air yang seluruh pinggirannya dikelilingi oleh daratan, ya. Kemudian yang ketiga adalah laut. Laut merupakan perairan asin yang sangat luas dan terletak di antara pulau-pulau, ya. Lalu yang keempat adalah selat. Selat merupakan laut sempit yang terletak di antara dua daratan maupun dua pulau, ya.
Kemudian yang terakhir adalah teluk. Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke darat, seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu ketampakan buatan. Kalau tadi Ibu sudah menjelaskan ketampakan alam, sekarang kita bahas tentang ketampakan buatan. Nah, ketampakan buatan merupakan ketampakan yang terbentuk akibat perbuatan dari manusia, ya. Biasanya ketampakan alam ini dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu, ya. Nah, contoh ketampakan alam buatan yaitu yang pertama adalah waduk, ya. Waduk merupakan danau buatan yang digunakan untuk tempat penampungan air, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat untuk bersandarnya kapal-kapal di tepi pantai, ya. Kemudian yang ketiga adalah kebun binatang. Kebun binatang merupakan tempat tinggal atau konservasi hewan-hewan di Indonesia. Kemudian ada juga perkebunan, ya. Nah, perkebunan merupakan tempat menanam berbagai tanaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya. Kemudian ada lagi yaitu saluran irigasi. Nah, saluran irigasi ini adalah saluran air yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah kawasan industri. Kawasan industri ini merupakan kawasan di mana terdapat banyak pabrik-pabrik di dalamnya, ya. Nah, anak-anak, demikian materi pembelajaran kita hari ini, ya. Jika kalian belum paham, silahkan kalian cari materinya di buku paket dan LKS, lalu kalian pelajari kembali, atau kalian bisa tanyakan ke Bapak dan Ibu Guru melalui kontak WhatsApp masing-masing, ya. Selamat mengerjakan tugas hari ini, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.